Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Marilah kita menghadap Tuhan bersama-sama di rumah masing-masing, entah sendiri atau bersama keluarga. Kita adalah domba-domba yang dipelihara oleh Sang Gembala Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berkumpul dalam kesatuan hati dan iman. Kita memuliakan namanya, karena kita semua adalah ciptaannya yang begitu dikasihinya. Mari semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Marilah kita dasarkan pengakuan kita bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing
Ketika kami mengaku bahwa kami adalah domba dan Engkau adalah gembala, kami seringkali tak menurut pada arahan yang Kau berikan. Kami tak mendengar suara-Mu, padahal suara itu yang menuntun kami. Kami sibuk dengan segala prediksi dan keyakinan kami masing-masing, padahal kami tak tahu ada bahaya apa di depan. Kami lupa Engkau yang selalu menjaga kami. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, Sang Gembala kami. Ampuni kami atas segala kebebalan kami. Ampuni kami atas rasa sok tahu kami. Ampunilah kami jika seringkali kami abai akan suara-Mu. Tuntun kami, ya Tuhan Yesus. Dengan pengampunan dari-Mu, biar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku rai, Yesus ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah. Dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku datanglah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengan seruanku, lalu ku diselamatkan mukalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Tiba saatnya untuk setiap kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa, kita mohon tuntunannya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang menyapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus, yang senantiasa menuntun dan menyertai kami dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan kembali betapa baiknya Tuhan di dalam pewartaan sabda ini. Kami percaya firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman tunggal kehidupan kami, yang menjadi pedoman untuk kami mengambil sebuah keputusan, pedoman untuk kami melangkah. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kuasailah kami, di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada, supaya kami tetap mampu mengarahkan hati, jiwa dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan saja. Serta kuasailah dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya Tuhan memakainya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10, ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mau dengan tekun dan setia membaca firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap setiap kita ada dalam kondisi yang baik, karena saya meyakini apapun yang terjadi, kita tetap harus mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan itu terus berlangsung tiada henti dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah yang mempunyai kita, Dia adalah yang senantiasa melindungi, menjaga setiap kita. Karena Dia adalah Tuhan Yesus, Dia adalah Sang Gembala Agung yang senantiasa memelihara kita domba-dombanya. Dan memang pada saat ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah teks dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-10, ketika Yesus sedang mengajar murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan, yakni relasi antara gembala dan domba. Ya, ini bukan hal yang asing untuk kita ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu Tuhan adalah gembalaku, demikian dalam Mazmur 23 yang juga sering kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adalah sesuatu yang tidak lagi baru, akan tetapi kita akan mencoba menggumulinya karena kita meyakini firman Tuhan yang kita renungkan dalam setiap kondisi bisa mempunyai makna yang berbeda kepada setiap kita. Karena kita percaya Tuhan akan berbicara apa kepada kita, itulah yang akan kita renungkan bersama-sama, yakni tentang sekali lagi gembala dan domba. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Cerita yang tidak terjadi di sini, tidak di GKI sepanjang ya. Cerita sederhana yang terjadi antara seorang pegawai TU atau kantor gereja dengan seorang pendeta. Ya, sekali lagi bukan di sini, bukan Pak Heri ya. Suatu hari pegawai TU atau kantor gereja itu ingin menuliskan di warta, mencantumkan di warta kelengkapan-kelengkapannya. Kemudian tiba saatnya untuk dia melengkapi tema minggu depan, tema ibadah minggu depan itu belum tahu. Kemudian dia langsung ambil inisiatif, telepon ya. Telepon kepada Pak Pendeta. Kemudian diangkat Pak Pendeta, "Halo, ya ada apa?" gitu. "Ini Pak mau tanya," gitu, tanya si pegawai kantornya. "Oh ya, tanya apa?" "Besok minggu itu tema ibadahnya apa ya Pak?" Gitu. Kemudian dijawab dengan singkat sama Pak Pendeta. "Oh ya, temanya adalah Tuhan adalah gembalaku." "Itu saja Pak." Gitu. "Itu cukup." Gitu. Dijawab oleh pendeta itu cukup. Gitu. "Oh ya sudah Pak, terima kasih." "Oh ya, sama-sama," ditutuplah. Akhirnya singkat cerita, tibalah hari Minggu ketika ibadah akan segera dimulai.
pendeta itu bersiap-siap di konsistori, kemudian dia mengambil warta yang ada di atas meja, lalu mencoba membaca-baca gitu ya, nonton administrasi ini benar atau enggak, lalu kemudian melihat, tuh, pendeta itu kaget, matanya tertuju pada satu titik, yakni tema khotbah, tema ibadah minggu. Tulisannya tema ibadah minggu hari itu adalah Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Iya, oh sih gitu. Batin si pendetanya kan nggak mungkin marah-marah di konsistori, udah mau khotbah masa marah-marah. Iya, apa sih? Akhirnya ya diam-diam agak sedikit kesal juga ternyata kepada si pegawai TU. Cuma dikasih kerjaan begini saja kok tidak bisa. Wong karepnya kan maksudnya awalnya kan Tuhan adalah gembalaku. Kemudian pas jawab itu cukup, akhirnya jadi Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Kemudian pendeta itu diam sambil memandangi warta dan membacanya, dan dia merenung dalam hati, tapi benar ya, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Ya wis lah, benar ini memang benar begini gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah cerita sederhana yang sebenarnya juga sederhana dan kita tahu. Karena apa? Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Cukup enggak? Kalau saya mengimani cukup Bapak Ibu. Tetapi seringkali ketika kita menghayati Tuhan Yesus adalah gembala kita, nampaknya itu tidak cukup. Kenapa? Karena kita diam-diam masih disibukkan dengan pemikiran, prediksi, segala apapun yang analisa kita sendiri. Lalu kemudian kekhawatiran, apalagi zaman sekarang ini pandemi COVID-19 ini, yang satu ngomong apa, yang pakar negara Australia ngomong apa, yang Italia ngomong apa, yang dari Cina ngomong apa. Semua di-share ke grup rame-rame begitu ya, tambah bingung ya. Repot, akhirnya nggak cukup. Ketika kita jujur saja menghayati Tuhan adalah gembalaku, ternyata tidak cukup. Padahal sejatinya Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Cukup Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena kalau kita mengaku Tuhan adalah gembalaku, apakah kita akan kekurangan hidup kita? Loh enggak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah ketika kita mengaku Tuhan sebagai gembala kita masih akan bertanya lagi di mana kita akan dibaringkan, kita domba-dombanya ini loh. Bukankah ketika kita mengaku Tuhan adalah gembalaku, kita akan dibaringkan di padang yang berumput hijau. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang memang adalah kebutuhan kita, yang sungguh-sungguh memang kita butuhkan. Kalau memang kita mengaku Tuhan adalah gembala kita bertanya, Tuhan kemana Engkau akan membimbingku? Kita tidak akan ragu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Demikianlah pengakuan dari pemazmur yang ada dalam Mazmur 23. Dan apakah dia menuntun kita ke jalan yang benar? Ya. Oleh karena apa? Oleh karena namanya yang agung, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan memang benar, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah merasakan ketakutan meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Karena Dia yang beserta dan memelihara kita. Kita aminkan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ini adalah sebuah keyakinan yang memperkuat kita, yang meneguhkan kita dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengaku dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Itu bukan hanya bagaimana cara kita mengenalnya, tetapi memang itulah bagaimana cara Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Pada ayat yang ke-11, coba kita simak bersama. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Itu Yesus sendiri yang berkata. Dan formula yang dipakai Tuhan Yesus adalah ego eimi, untuk mengatakan akulah atau aku adalah gitu. Lengkapnya ego eimi ho poimen ho kalos. Kata baik di sini berasal dari bahasa Yunani yang
berasal dari kata kalos yang diterjemahkan baik. Tetapi sebenarnya arti dari kalos itu cukup luas, yakni juga mencakup artian tentang keindahan, kemuliaan, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang sangat mengagumkan. Jadi kita mencoba melihat gembala yang baik ini baiknya seperti apa. Yakni bagaimana Yesus adalah gembala yang begitu indah, yang begitu mulia, yang mengagumkan, yang menakjubkan. Kenapa? Karena dialah satu-satunya gembala yang mau menyerahkan nyawanya, dan salib di Kalvari adalah bukti cinta bagaimana dia adalah satu-satunya gembala agung untuk setiap kita. Itu adalah pengakuan setiap kita, itu adalah sumber sukacita setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau sekali lagi Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Kalau kita berhasil berkata cukup, kita berhasil menghayati ini, kita berhasil menghidupi bahwa Tuhan adalah gembala kita satu-satunya, kita akan jauh dari hal menggerutu, ngomel, bersungut-sungut, putus asa. Tetapi lebih jauh dari itu, kebalikan dari itu, hidup kita akan dilimpahi, dipenuhi dengan syukur dan sukacita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya akan mencoba mengakhiri renungan ini dengan sebuah cerita. Nah, ini kalau ibadah online, kalau saya ngomong mengakhiri, Bapak Ibu membatin haleluya atau enggak ini? Puji Tuhan, wah, mari ini rampung gitu. Enggak tahu saya ya. Saya akan menutup ini dengan sebuah cerita ya, cerita yang sudah cukup lama ya, ini kira-kira terjadi tahun 1963. Yakni presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, pada saat itu di Jakarta diundang untuk menghadiri perayaan Natal waktu itu ya, gabungan di Jakarta, jadi yang datang banyak. Berani ngundang presiden berarti nggak mungkin acara kecil gitu ya. Pada saat itu sebagai seorang presiden, dan kita tahu Soekarno adalah orang yang pidatonya itu berapi-api, membakar semangat, dan pasti sebagai seorang presiden diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan sambutan. Tiba saatnya untuk Pak Karno memberikan sambutan, dan kemudian Pak Karno mencoba menyapa umat Kristiani pada saat itu ya, tahun 63. Kemudian Pak Karno berkata demikian, saya tadi waktu di depan membaca ada spanduk yang tulisannya begini, Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Itu keliru, itu salah gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kita hadir di tempat itu, senang Pak Presiden mau sambutan, tapi dia ngomong Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, itu salah, itu keliru. Kaget iya, marah ya atau enggak? Tapi enggak mungkin berani dong Pak Presiden gitu ya. Tetapi ketika orang-orang tiba-tiba terdiam, yang tadinya bahagia dengan kehadiran Pak Karno, tiba-tiba terhenyak, diam, kaget karena Pak Karno bilang itu salah, itu keliru. Pak Karno melanjutkan sambutannya dengan berkata, Yesus itu bukan gembala yang baik, tapi yang terbaik. Wah, tiba-tiba suasana menjadi sangat riuh dan berkata, haleluya, puji Tuhan. Mereka sangat bersuka cita, dan wah, saya juga membayangkan gitu ya, ada sebuah pengakuan yang begitu luar biasa. Di tengah orang-orang yang tiba-tiba yang tadinya kaget menjadi bahagia kembali, sukacita, kemudian Pak Karno melanjutkan sambutannya. Ya, ini adalah tantangan untuk setiap kita. Kalau kita mengaku Yesus adalah gembala yang terbaik, sudahkah kita menjadi domba-domba yang baik untuknya? Seketika ruangan itu menjadi tenang kembali. Saya pun kalau membayangkan yang tadinya seneng Pak Presiden ngomong kalau Yesus itu gembala yang terbaik, lalu kemudian ada sebuah pertanyaan, tantangan, apakah saya ini domba yang baik? Kediaman atau kekagetan ini jugalah yang harus kita rasakan Bapak Ibu. Ternyata kita bukan hanya diingatkan betapa baiknya Tuhan Yesus sebagai gembala, tetapi apakah memang kita sudah menjadi domba-domba yang baik. Domba yang baik itu yang seperti apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus katakan begini, domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Apakah kita memang mengikut Tuhan? Apakah kita memang mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita selama ini peka akan bagaimana cara Tuhan menyapa, memelihara kita? Meskipun dalam keterbatasan seperti ini, apakah kita akan mengatakan, wah, ini aku nggak ke gereja, nggak dengar langsung, nggak bisa Pak. Apakah Tuhan kurang cara untuk menyapa atau bersuara kepada kita? Saya meyakini suara Tuhan tidak hanya ada dalam peribadahan, baik di gedung gereja ataupun ibadah online seperti saat ini. Dia bisa menyapa kita kapanpun, lewat apapun, siapapun, dan bagaimanapun. Tetapi apakah kita memang menjadi domba yang baik? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita kembali dihibur, dikuatkan, dan diingatkan di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Ada Tuhan sebagai gembala agung kita yang siap menjaga, memelihara, menuntun kita. Dan kita diajak untuk mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Dan pertanyaan yang juga mengikutinya adalah apakah kita, apakah ibu bapak saudara dan saya sudah benar-benar menjadi domba yang baik untuknya. Selamat melanjutkan perjalanan bersama Sang Gembala Agung. Selamat mendengar dan mengikutnya. Apapun yang terjadi, Dia adalah Tuhan Sang Gembala Agung, dan itu cukup. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk setiap kita. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu. Pada peribadahan kami ini kembali Engkau ingatkan kepada kami bahwa kami harus senantiasa mengingat bahwa Engkau adalah Sang Gembala kami. Dan itu cukup. Tak akan pernah kami kekurangan, tak akan pernah kami ada dalam mara bahaya, karena Engkaulah yang menjaga, memelihara setiap kami. Tetapi juga jangan biarkan kami hanya sekedar mengaku bahwa Engkaulah gembala, tetapi ajar kami juga menjadi domba-dombamu yang baik. Dombamu yang peka akan suaramu, mendengarkan suaramu, terlebih kami mau mengikut Engkau, mengikut tuntunan dan arahan darimu ya Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap kami, baik pemerintah, masyarakat, tenaga medis, siapapun yang pada saat ini bersama-sama berjuang di dalam pandemi virus COVID-19 ini. Apapun yang sedang terjadi ya Tuhan, kami percaya bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu senantiasa rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Akan tetapi ketika ada hal-hal yang mungkin mendukakan hati kami,
Ya Bapa, kuatkanlah kami, hiburkanlah kami. Ketika mungkin pemerintah bingung harus mengambil langkah apa, karena langkah apapun senantiasa mempunyai resiko. Dan banyak dari kami masyarakat Indonesia hanya mencari-cari kelemahan, mencari-cari kesempatan untuk mengolok dan mengejek. Ajar kami ya Tuhan untuk bersatu padu melawan ini semua. Paling tidak ketika kami patuh untuk di rumah masing-masing, menjaga satu dengan yang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa ikut memelihara apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami pun percaya ketika Tuhan boleh mengendaki pemulihan terjadi, pemulihan akan terjadi di seluruh dunia. Karena kami tahu dan kami percaya Engkau mencintai dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ketika ada di antara kami yang sedang berjuang, bergumul di keluarga masing-masing, pada kondisi perekonomian masing-masing, karena kami pun tahu ada pekerjaan yang terhambat, ada pekerjaan yang terhilang, ada sesuatu yang mungkin begitu membuat kami bergumul dengan dalam. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu apa yang menjadi keluh kesah kami. Itulah ya Bapa, pada saat ini ketika kami boleh berdoa bersyafaat bersama-sama, ketika kami boleh menaikkan segala pergumulan kami, inilah diri kami, inilah komunitas kami, inilah keluarga kami ya Tuhan. Inilah segala permasalahan kami. Dan bersama-sama ya Tuhan dengan umat-Mu, kami menaikkan doa ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ungkapkan syukur atas perjumpaan kita dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Esra 2 ayat 68 sampai 69 menyatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaraan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 55.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan di dalam amplop yang nanti akan dibawa ke gereja di waktu kita bergereja, atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Inilah persembahan terbaik yang dapat kami berikan saat ini. Tentu tak pernah sebanding dengan berkat yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerimanya, sehingga dapat dikelola oleh gerejamu untuk menjadi berkat bagi dunia yang sedang memerlukan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, kebangkitan Kristus telah memberikan kehidupan yang kekal. Karena itu, jangan lagi ada ketakutan. Bukalah hati, diri, dan pikiranmu dengan segala hal yang baru yang ada di hidupmu. Melalui itulah Tuhan menyapa dan menjumpaimu setiap hari untuk mengobarkan semangatmu menghadapi jalan hidup yang tidak mudah. Percayalah, Ia selalu datang dan hadir di tengah-tengahmu. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya punya Allah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya punya Allah. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya tuntunan Kristus Sang Gembala menyertai langkah-langkah hidup kita, menguatkan kita yang lemah, membalut kita yang terluka, menghibur kita yang berduka. Kiranya Kristus Sang Gembala Agung menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Kiranya kasih Allah Bapa dalam Kristus Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dengan kekal, kini dan selama-lamanya.
Jemaat terkasih, kami persilakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.